Halo semuanya, selamat datang di Cynthia Montana Channel. Nah, sekarang aku akan memberikan kalian tips di mana hanya 5 menit aja kalian langsung mengerti dasar dari akuntansi itu sendiri seperti apa. Mulai dari pengertiannya sampai laporan keuangan akuntansi itu kayak gimana. Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya. Aku tunggu lah teman-teman. Langsung aja yuk, kita mulai. Nah, kalian harus tahu dulu nih teman-teman, sebenarnya akuntansi itu apa sih? Ini lebih kepada tentang proses mengidentifikasi, mengukur, dan juga melaporkan informasi ekonomi nih teman-teman. Dengan tujuannya itu buat apa? Lebih untuk memungkinkan adanya penilaian dan juga pengambilan sebuah keputusan teman-teman yang tentunya tegas dan juga jelas ya bagi para pengguna informasi akuntansi. Siapa aja pengguna informasi itu? Bisa aja manajemen, bisa aja dari sisi marketing, bisa aja dari investor, atau juga bisa dari pihak-pihak bank teman-teman. Nah, dengan laporan akuntansi ini akan membantu nih teman-teman untuk mengambil sebuah keputusan, antara itu untuk loan ataupun untuk invest di sebuah perusahaan. Tentunya di sini teman-teman, bidang akuntansi itu dikelompokkan menjadi 13 bidang sebenarnya. Oke. Nah, ada dari akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan atau auditing. Jadi yang ngecek-ngecek, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi yang lebih spesifik lagi di perpajakan. Habis itu juga ada berkaitan tentang penganggaran atau budgeting yang berhubungan dengan government atau pemerintahan, atau juga yang publik teman-teman, pendidik, perilaku, forensik, dan juga intern. Yang paling terkenal itu adalah akuntansi keuangan, auditing, dan juga manajemen accounting teman-teman gitu. Nah, di sini aku akan kasih tahu juga ke kalian siklus akuntansi itu ada 2. Yang pertama itu adalah siklus akuntansi perusahaan jasa, dan yang kedua itu adalah siklus akuntansi perusahaan dagang nih teman-teman. Sebenarnya secara sistem itu cukup sama ya teman-teman. Mulai dari transaksi keuangan, mencatat juga adanya jurnal umum, buku besar. Bedanya ada di bagian jurnal jurnalnya sendiri teman-teman, dan juga pada laporan keuangannya teman-teman. Jadi pada saat membuat laporan keuangan itu akan membedakan antara perusahaan jasa dan juga perusahaan dagang nih teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini aku mau kasih tahu nih beberapa hal yang pasti kalian harus tahu dulu ya teman-teman tentang laporan keuangan itu. Laporan keuangan itu ada 4 teman-teman, jenisnya tuh ada 4. Nah, apa aja sih laporan keuangan itu? Yang pertama adalah laporan neraca atau posisi keuangan teman-teman. Nah, laporan posisi keuangan itu adalah suatu daftar ekonomis yang memuat informasi tentang aset, kayak misalkan hutang dan juga modal perusahaan dalam periode tertentu teman-teman. Nah, laporan laba rugi lebih berisi informasi mengenai pendapatan dan juga beban pada periode tertentu sehingga dapat diketahui jumlah laba atau rugi yang diperoleh oleh si perusahaan ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah laporan arus kas yang berfungsi untuk apa sih? Di sini lebih kepada mengevaluasi teman-teman. Evaluasi seperti apa? Evaluasi di sini adalah mengenai kinerja si perusahaan melalui struktur keuangan dan juga kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas di masa yang akan datang loh. Yang keempat adalah catatan atas laporan keuangan teman-teman. Ini sebenarnya berkaitan tentang apa? Lebih tentang daftar rincian yang ada di dalam laporan keuangan yang berfungsi untuk menjelaskan mengenai rincian sebuah produksi, teman-teman. Nah, di sini kalian jadi mengetahui nih, sebenarnya laporan akuntansi itu ada apa aja sih? Dan buat apa sih sebenarnya laporan akuntansi itu sendiri? Nah, aku mau kasih sedikit tambahan info nih teman-teman. Apa sebenarnya persamaan dasar akuntansi gitu kan? Nah, sebenarnya ini adalah berkaitan tentang harta atau aset, hutang atau liabilities, dan juga modal atau equity yang dimiliki oleh perusahaan. Aset sama dengan liability tambah equity teman-teman. Tujuannya apa sih sebenarnya dari persamaan dasar akuntansi itu sendiri ya kan?
Nah, di sini adalah sebagai dasar pencatatan pada sistem akuntansi, yang artinya setiap kali terjadi transaksi harus banget dicatat teman-teman, dalam dua aspek, yaitu sisi kiri yaitu aktiva dan juga sisi kanan yaitu pasiva teman-teman. Persamaan dasar akuntansi itu juga lebih tentang keseimbangan antara sisi aktiva dan juga sisi kanan pasiva. Ingat teman-teman ya, ini nggak boleh ada yang lebih besar ataupun lebih kecil, harus sama dengan teman-teman. Perusahaan yang muncul akibat kejadian transaksi keuangan, maka keseimbangannya juga harus selalu dipertahankan, seperti itu. Nah teman-teman, thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Thank you teman-teman, have a nice day, bye-bye.